Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Dr. Dewi Suryani MPD dan teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari Prodi TP di sini kami membuat PPT interaktif yang berjudul tentang integrasi ilmu dan nilai Islam dalam pembelajaran. Di sini kami yang beranggota 4 orang. Pertama itu ada Muhammad Alwan Rizky, yang kedua itu Kiki Dainuri, yang ketiga itu Ranggi Salahuddin, dan yang keempat itu Muhammad Ali Nurdin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu integrasi ilmu dan nilai Islam dalam pembelajaran. Integrasi ilmu dan nilai Islam dalam pembelajaran berarti menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam proses belajar. Jadi, pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan umum saja, tapi juga mengkaitkannya dengan akhlak, adab, Al-Quran, hadis, dan tujuan pendidikan Islam agar peserta didik itu menjadi manusia yang berilmu sekaligus beriman dan berakhlak baik. Terus ini ada konsep ilmu dalam Islam. Dalam etimologi, berasal dari bahasa Arab ilm atau mengetahui dan akar kata ain, lam, mim yang berarti pengenalan, kesadaran, dan pemahaman. Berpasti Islam alatos, ilmu adalah datangnya makna sesuatu ke dalam jiwa usul atau sampaiannya jiwa pada makna sesuatu usul. Menurut perspektif Barat, dipandang sebagai produk rasio atau akal dan indera manusia yang bersifat antroposentris, membatasi objek pada hal-hal empiris, serta cenderung sekuler. Nah, di sini ada cara memperoleh ilmu. Perspektif Islam melalui 3 jalur utama, yaitu yang pertama itu ada indera yang sehat atau hawa salimah, kedua itu ada berita yang benar atau khabar sadik, dan yang ketiga itu ada intelek atau akal serta ilham atau intuisi. Terus di sini ada menurut aliran barat. Empirisme yaitu melalui pengalaman indera. Terus rasionalisme itu bersumber pada akal dan ide. Terus fenomenalisme yaitu sintesis antara pengalaman dan penalaran akal. Terus ada intuisionisme yaitu pengetahuan langsung tanpa perantaran. Terus ada metode ilmiah yaitu prosedur sistematis melalui pengamatan dan hipotesis. Nah, di sini ada klasifikasi ilmu menurut Al-Kindi. Ilmu ilahi yaitu berasal dari wahyu Allah, teologi, Al-Quran, hadis, dan fikih. Ilmu manusia itu diperoleh melalui belajar dan kerja keras. Logika, fisika seperti mata pelajaran logika, fisika, matematika, psikologi, kedokteran, dan lain-lain. Di sini ada hierarki pengetahuan. Terdapat 5 tingkat utama dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu ada tradisi, yaitu berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Terus ada otoritas, yaitu kepercayaan pada individu yang kompeten. Terus ada trial dan error, yaitu percobaan dan evaluasi kesalahan. Terus ada penalaran logis, yaitu proses terstruktur atau deduktif dan induktif. Terus ada metode ilmiah, yaitu tingkatan tertinggi yang sistematis dan berbasis data. Nah, di sini ada eksistensi kebenaran ilmiah. Beberapa teori untuk menguji kebenaran seperti ada koherensi yaitu konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Terus ada korespondensi yaitu sesuai dengan fakta atau objek aktual. Terus ada pragmatis yaitu dilihat dari fungsi atau kegunaannya. Terus ada performatif yaitu berdasarkan tindakan, persetujuan atau pelaksanaan. Terus ada religiustik yaitu bersumber dari wahyu Tuhan sebagai kebenaran mutlak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang integrasi akal dan wahyu. Nah, di sini pengertian dari akal adalah potensi imaterial atau bagian dari jiwa atau roh yang memungkinkan manusia memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang realitas. Nah, di sini itu ada fungsinya. Selain fungsi kognitif atau berpikir atau tafakur, akal juga memiliki fungsi moral untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi akal itu bisa membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua ada sinergi dengan kolbu.
Akal bekerja melalui analisis rasional, sementara kolbu atau hati bekerja melalui intuisi atau ilham. Nah, integrasi keduanya memiliki keputusan yang rasional sekaligus bermoral. Nah, di sini ada pengertian wahyu. Nah, wahyu adalah sistem komunikasi ilahi kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk normatif bagi manusia. Nah, di dalam wahyu itu ada dua bukan kategori. Nah, ada 2 poin. Yang pertama itu ada kedudukan. Nah, wahyu merupakan sumber kebenaran mutlak yang bersifat pasti, tidak berubah karena zaman dan berfungsi sebagai standar nilai. Bersifat pasti itu kayak kekal. Nah, yang kedua ini ada peran. Nah, wahyu bertindak sebagai penyempurna akal, memberikan panduan pada hal-hal yang tidak terjangkau oleh rasio manusia atau transenden. Selanjutnya. Nah, di sini ada integrasi akal dan wahyu. Ada 2 poin, ada urgensi. Nah, pemisahan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dianggap sebagai penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua ada simbiosis. Nah, akal digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan wahyu, sementara wahyu menjadi kontrol moral agar akal tidak terjebak dalam relativisme. Nah, yang ketiga ada pandangan utama. Nah, menurut Al-Ghazali, akal adalah instrumen penting atau cahaya untuk memahami wahyu, namun tetapi membutuhkan bimbingan wahyu agar tidak tersesat. Nah, yang kedua menurut Ibnu Rushd, tidak ada pertentangan hakiki antara keduanya karena berasal dari sumber yang sama atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya adalah 2 jalan yang berbeda tapi menuju satu kebenaran yang sama. Nah, di sini ada adab dalam pembelajaran. Nah, definisi adab adalah proses menanamkan nilai-nilai ke dalam diri seseorang sehingga menyatu dengan kepribadiannya dan tercermin dalam tindakan nyata. Di sini ada 2 definisi, ada ilmu dan adab. Nah, definisi ilmu adalah pengetahuan terstruktur yang disusun secara sistematis melalui metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan adab dalam perspektif Islam adalah adab mencakup tata perilaku yang benar berdasarkan ilmu dan wahyu, serta pengenalan terhadap tempat yang tepat bagi sesuatu dalam tatanan perciptaan. Nah, di sini ada tahapan internalisasi adab. Nah, proses penanaman adab dilakukan melalui 3 tahapan atau ada 3 tahapan utamanya. Yang pertama ada transformasi nilai. Transformasi nilai itu menyampaikan konsep secara kognitif atau ceramah atau diskusi. Yang kedua ada transaksi nilai, interaksi 2 arah dan pembiasaan dalam praktik nyata. Yang ketiga ada transinternalisasi, tahap di mana nilai telah menjadi kesadaran pribadi yang melekat tanpa paksaan. Nah, di sini ada adab dan etika ilmuwan. Nah, seorang ilmuwan sejatinya tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga harus memiliki sikap ilmiah dan etis. Antara lainnya, yang pertama tidak pamrih atau tidak pamer lah sini-sini sana-sini gitu, selektif dan disiplin. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mudah puas dengan penelitiannya. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati atau tawadhu dan tanggung jawab moral terhadap ilmunya. Nah, yang keempat ada landasan dan implementasi. Nah, di sini ada 2 pembahasan. Ada yang pertama ada landasan tauhid. Integrasi ilmu dan adab berakar pada prinsip bahwa semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menekankan pentingnya adab sebelum ilmu agar pengetahuan membawa berkah. Yang kedua ada implementasi nyata, terwujud dalam perilaku terhadap orang tua atau berbakti,
diri sendiri atau penyucian jiwa, guru memuliakan dan berbaik sangka, serta masyarakat atau menyambung silaturahmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Alinuddin dari TPC. Saya akan menjelaskan materi tentang Islamisasi ilmu. Konsep Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu bukanlah sekadar menempelkan label Islam pada disiplin ilmu umum. Gagasan yang dipelopori oleh tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi ini merupakan upaya epistemologis untuk membebaskan pola pikir dari belenggu sekularisme dan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menyintesiskan iman, ilmu, dan amal, serta mengintegrasikan urusan dunia dan akhirat. Maksudnya, Islamisasi ilmu didefinisikan bukan sekadar menempelkan label Islam pada disiplin ilmu umum, melainkan sebuah upaya epistemologis untuk membebaskan pola pikir dari belenggu sekularisme, mengintegrasikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan pengetahuan. Gagasan yang dipelopori oleh tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi ini bertujuan untuk mensintetiskan iman, ilmu, amal, serta menyatukan urusan dunia dan akhirat. Lanjut, proses Islamisasi ilmu kontemporer. Proses ini melibatkan dua langkah utama yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah mengisolasi konsep-konsep kunci peradaban barat yang sekuler dari ilmu pengetahuan modern. Langkah kedua adalah memasukkan unsur-unsur dan konsep keislaman ke dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut agar selaras dengan kebenaran spiritual dan material. Lanjut, di sini ada Islamisasi kampus. Ini adalah upaya sistematis untuk mentransformasikan lingkungan perguruan tinggi agar selaras dengan nilai-nilai Islam, baik secara akademik maupun non-akademik. Hal ini berfokus pada pendidikan karakter yang dilandasi oleh akhlak, adab, dan keteladanan figur Nabi Muhammad SAW. Next. Di sini ada aplikasi budaya akademik Islami Budai sebagai contoh konkret implementasi gerakan budaya seperti yang diterapkan di Unisula memiliki dua dimensi utama. Yang pertama adalah penguatan iptek yang dilakukan dengan memasukkan Islamic worldview ke dalam kurikulum dan membangun etika akademik. Dimensi kedua adalah penguatan ruhiyah yang berfokus pada pemurnian tauhid dan pembiasaan akhlak melalui gerakan sholat berjamaah, berbusana Islami, taharah, kebersihan, dan adab pergaulan. Next. Di sini ada konsep manusia terdidik. Definisi dan karakteristik manusia terdidik. Yang pertama itu, manusia terdidik bukanlah individu yang semata-mata cerdas secara intelektual atau akademis, melainkan sosok yang bijaksana, berwawasan luas, beretika, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri utamanya meliputi kemampuan belajar seumur hidup secara efektif, berpikir kritis dan mandiri, cerdas secara sosial dalam menjaga hubungan interpersonal, mampu menyaring informasi yang relevan, serta bisa menyeimbangkan antara kesenangan dan tanggung jawab. Next. Yang kedua ada landasan pendidikan. Pembentukan manusia terdidik didasarkan pada berbagai fondasi yang komprehensif, mulai dari landasan filosofis, Pancasila, yuridis berdasarkan Undang-Undang 1945, sosiologis, psikologis, historis, religius, agama, hingga ekonomi politik. Yang ketiga,
Proses pembentukan. Pembentukan karakter ini merupakan transformasi berkelanjutan. Lifelong learning yang melibatkan ekosistem menyeluruh. Ekosistem tersebut mencakup peran pendidikan formal di sekolah, keluarga sebagai institusi pendidikan utama, lingkungan masyarakat atau komunitas, kebijakan afirmatif dari pemerintah, pemanfaatan inovasi teknologi, hingga kemampuan refleksi dari dalam diri individu itu sendiri. Next, yang keempat, tantangan implementasi pendidikan di Indonesia. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dihadapkan pada banyak kendala, antara lain keterbatasan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil, rendahnya mutu pendidikan dan kualitas atau kesejahteraan guru, anggaran dan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan akses teknologi digital, hingga tingginya angka putus sekolah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Alwan ya. Lalu selanjutnya adalah materi tentang hakikat pendidikan. Pengertian hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mendewasakan manusia secara menyeluruh. Proses ini mencakup pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan tidak hanya memindahkan ilmu atau transfer of knowledge, tapi juga membentuk kepribadian dan karakter. Dengan pendidikan, manusia disiapkan untuk menghadapi perubahan zaman dan mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial. Intinya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya ada hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki keunikan dibandingkan makhluk lainnya karena dibekali akal, hati atau khof dan kehendakan. Manusia tidak hanya makhluk biologis tetapi juga makhluk sosial dan spiritual. Dalam perspektif Islam, manusia disebutkan sebagai insan kamil, yaitu makhluk yang memiliki potensi kesempurnaan baik dari segi jasmani maupun rohani. Manusia juga memiliki tanggung jawab sebagai hamba Tuhan dan khalifah di bumi, sehingga harus mengembangkan potensi dirinya secara seimbang antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk pedagogik. Manusia disebut makhluk pedagogik karena memiliki kemampuan untuk dididik dan mendidik. Artinya manusia dapat belajar dari lingkungan dan pengalaman, serta mampu mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. Proses pendidikan pada manusia tidak hanya berhenti pada penguasaan ilmu, tetapi juga mencakup perbentukan nilai, sikap, dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan harus dilakukan secara sadar, terarah, dan bertanggung jawab karena menyangkut masa depan dan kehidupan manusia. Pendidikan juga berlangsung sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang keempat adalah hubungan manusia dan pendidikan. Hubungan antara manusia dan pendidikan bersifat saling ketergantungan atau kausalitas. Manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sejak lahir atau fitrah. Sedangkan pendidikan hanya dapat berlangsung jika ada manusia sebagai subjek dan objeknya. Fondasi manusia tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya pendidikan. Selain itu, perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau hereditas dan lingkungan, sehingga pendidikan berperan sebagai pengarah dan pembimbing agar potensi tersebut berkembang secara positif. Yang kelima adalah pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan sebagai humanisasi berarti pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, pendidikan membantu individu mengembangkan seluruh potensi dirinya, baik intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Pendidikan juga harus menghargai perbedaan setiap individu karena setiap manusia memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Dalam konteks ini, pendidikan tidak boleh bersifat menekankan atau memaksakan, melainkan harus membimbing agar manusia menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Yang keenam adalah potensi
atau fitrah manusia dalam pendidikan. Manusia lahir dengan membawa fitrah atau potensi dasar sebagai bakat, kecerdasan, insting, serta dorongan atau nafsu. Potensi tersebut masih bersifat mentah dan perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Pendidikan berperan dalam mengarahkan potensi tersebut agar berkembang secara optimal dan seimbang, baik secara jasmani maupun rohani. Jika potensi ini tidak dibina dengan baik, maka dapat berkembang ke arah yang negatif. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Yang ketujuh, yaitu landasan hakikat pendidikan. Yang pertama adalah filosofis, yaitu dasar pemikiran dan cita-cita pendidikan. Yang kedua adalah psikologis, yaitu memahami proses belajar dan pengembangan individu. Yang ketiga yaitu sosiologis, atau menyesuaikan dengan nilai dan budaya masyarakat. Yang keempat itu adalah religius, mengintegrasikan nilai spiritual dan akhlak. Selanjutnya ada yang ke-8 yaitu pendidikan sebagai proses transformasi. Pendidikan merupakan proses transformasi atau perubahan yang mengarah pada perkembangan manusia menjadi lebih baik. Proses ini meliputi perbentukan kepribadian, pengembangan budaya, dan peningkatan kualitas diri. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Dalam proses ini, semua aspek manusia dikembangkan, yaitu kognitif atau akal, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Hasil akhir adalah terbentuknya manusia yang seimbang, harmonis, dan mampu menjalankan kehidupan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu landasan teologis. Landasan teologis pendidikan adalah dasar pendidikan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan memberi ilmu, pengetahuan, tetapi juga membutuhkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan dipandang sebagai sarana mendekati diri kepada Allah. Selanjutnya, dasar utama pendidikan secara teologis. Dasar utama pendidikan secara teologis adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam mendapatkan ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting karena ilmu dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang benar, beriman, dan berakhlak baik. Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dalam hadis juga disebutkan khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan pendidikan secara teologis. Tujuan pendidikan secara teologis adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencapai kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Selain itu, pendidikan membantu manusia memahami tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Jariyat ayat 56, dan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk melainkan supaya mereka menyembahku. Dan dalam hadis juga disebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran agama dalam membentukkan karakter. Agama memiliki peran penting dalam membentukkan karakter peserta didik. Nilai-nilai agama mengajarkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sabar, dan peduli terhadap sesama. Melalui pendidikan agama, peserta didik diarahkan untuk memiliki perilaku yang baik serta mampu membedakan antara yang baik dan salah. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebijakan. Dan dalam hadis juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Islam sebagai disiplin ilmu pendidikan memandang bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman tidak dapat dipisahkan. Integrasi antara ilmu umum dan nilai Islam dalam pembelajaran bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas,
secara intelektual, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Konsep ilmu dalam Islam bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis, serta akal yang keduanya bersifat saling melengkapi, bukan bertentangan. Akal digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan wahyu, sementara wahyu menjadi kontrol moral agar akal tidak terjerumus dalam relativisme. Islamisasi ilmu merupakan upaya epistemologis untuk membebaskan ilmu dari sekularisme dan mengintegrasikan nilai tauhid sebagai landasannya dengan tujuan menyintesiskan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan nyata. Manusia terdidik dalam perspektif Islam adalah sosok yang bijaksana, beretika, bertanggung jawab, dan terus belajar sepanjang hayat. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia, mengembangkan potensi fitrah secara seimbang antara aspek intelektual, moral, dan spiritual dengan landasan teologis yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.